A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat 65. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ayah bunda, sedikit pengantar, ini kisah tentang Nabi Khidir dan dan Nabi Musa. Ada yang menyatakan Khidir itu juga Nabi gitu ya. Ini menceritakan perjalanan mereka berdua. Yang satu adalah murid yang mau belajar kepada gurunya gitu. Silahkan dilanjutkan ayat ke-66-nya. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Lanjut ayah. Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia Musa berkata, "Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menantangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala kedua menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melombangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku." Kemudian berjalanlah keduanya hingga ketika berjumpa dengan seorang anak, dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur.
Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Ayat 82 terakhir. Oh iya. Baik. Alhamdulillah ayah bunda, kita telah sebentar ya, kita melihat bagaimana di situ bagaimana kualitas orang tua dalam hal ini guru gitu ya. Kalau kita guru utamanya ya, baik guru utama, guru kedua gitu ya. Bagaimana standar guru di situ. Selain kita lihat juga tadi di situ ada kalimat, bukan menyalahkan ya, dikembalikan kesepakatannya, bukankah aku sudah menyampaikan kamu tidak akan bersabar. Terus gak langsung mengusir, satu diberi batas, maafkan aku, kalimat dialog antara guru dan muridnya. Kemudian bagaimana standar kita itu akan berpengaruh kepada orang yang kita bimbing, dalam hal ini adalah anak-anak kita. Bagaimana kita meninggalkan banyak jejak-jejak kebaikan yang akan direkam oleh mereka. Sebelum berbicara yang lain, bagaimana standar ubudiyah, hubungan kita dengan Allah. Ilmu kita sungguh sangat terbatas. Sekuat-kuatnya kita menuntut ilmu tanpa bimbingan karunia dari Allah. Karena ilmu itu bukan sebatas gelar, oke, tapi bukan sebatas itu, tapi bagaimana Allah mengilhamkan kebaikan kepada kita. Sehingga pernyataan dari lisan kita itu menjadi qaulan sadida, menjadi perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kita minta petunjuk pada Allah. Mungkin hari ini menjadi refleksi bagi kita, ada beberapa kalimat yang sudah diterima oleh anak-anak kita yang mungkin itu kurang pas, bisa jadi. Insya Allah hari ini kita bertekad, saya, kita semua ayah bunda, kita di sini beberapa kali rahmat Allah terkumpul dalam dirinya. Karena apa? Karena terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Lalu proses meminta izin kita melihat Nabi Musa tadi ya. Kemudian ada kontrak belajar di situ. Kalau kita melihat berpikir positif, kita tidak akan bicara kita sabar kalau kita sudah didahului dengan pikiran-pikiran yang, ya nggak ayah bunda, kita tuh bisa bersabar karena kita positif terhadap pasangan, apalagi terhadap anak-anak kita, bahkan terhadap sekolah gitu ya. Sebelum kita konfirmasi, ya nggak bunda? Jadi nggak langsung konklusi, nggak langsung menyimpulkan, kita berpikir positif, gitu ya bunda ya, insya Allah gitu ya. Berpikir positif, kemudian refleksi, oh iya saya terlalu banyak bertanya, kata Nabi Musa tadi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dua orang ini sabar, berpikir positif, pasti ini ada hikmahnya. Dan benar tadi di perjalanan, kenapa membolongi kapal di akhir-akhir, membolongi perahu di akhir, kenapa membunuh anak kecil, kenapa merobohkan di akhir-akhir itu baru mendapatkan penjelasan gitu. Ayah bunda, sebelum diakhiri pertemuan hari ini, mungkin dua orang lagi, satu kata untuk pertemuan kita hari ini.